Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan beberapa hari ini kita memang masuki Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya tercurahkan kepada beliau, sahabat, keluarganya, dan juga kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Eko Seno ya, yang telah menghadirkan saya di hadapan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya adalah Gunadi, mewakili kawan-kawan dai KPK wilayah daerah istimewa Yogyakarta, ingin menjelaskan beberapa program yang sangat bagus untuk Bapak Ibu semuanya. Ini ada dua program sebetulnya Bapak Ibu ya. Kalau dilihat dari gambarnya umroh ya, orang kan berpikir umroh lagi gitu ya. Tapi ini beda Bapak Ibu. Kenapa saya bilang beda? Ya memang beda gitu. Saya ngurusin umroh itu dari tahun 2009. 2007 saya bersama Ibu Marwah Daud Ibrahim, Itsmi ya, ngurus haji reguler ya. Tapi waktu itu pengurusan hajinya ke KBKBH seluruh Indonesia, khususnya untuk kesehatan ya, bimbingan kesehatan, manasik kesehatan lah. Nah, setelah melihat beberapa tahun dari tahun 2007 sampai 2010 lah kalau nggak salah ya, itu ternyata ada satu hal yang sangat agak sedikit miris Bapak Ibu. Jadi jamaah Indonesia kalau misalnya mau ke Tanah Suci untuk haji, daftarnya sekarang, berangkatnya 20 tahunnya akan datang. Kulun nafsin ja'iqatul maut. Kita tidak tahu ketika orang itu daftar ya, ternyata tahun depan atau setelah daftar, wallahu a'lam bishawab, lebih dahulu mana kematian menjemput atau memang panggilan kuota mereka untuk pergi ke Tanah Suci. Poinnya adalah ini sangat panjang sekali. Jadi jangan sampai kita sebagai umat di Indonesia, di dunia, meninggal atau wafat tanpa belum melihat Ka'bah. Jadi salah satu program yang memang harus digemborkan ya, harus diusung, yaitu umroh ya. Tapi permasalahan umroh ini tidak semudah yang kita kira Bapak Ibu. Walaupun harganya jauh lebih murah. Bapak Ibu kan sudah dengar semuanya ya, dari tahun berapa ya, ada program bukan program umroh, maksudnya ada travel ini, travel itu, yang notabene akhirnya bermasalah ya. Harganya murah, orang-orang senang dengan harga murah, ujung-ujungnya bermasalah ya. Banyak seperti itu. Yang salah siapa? Seperti yang salah itu adalah ya jamaah itu sendiri. Kenapa terlalu terlena dengan harga murah, jadi tidak masuk logik. Akhirnya pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan semacam surat keputusan Kepres ya. Ada Kepres dari pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, dan juga ada arahan dan himbauan dari pemerintah khususnya Kemenak bahwa harga yang pantas untuk dibeli oleh jamaah yaitu harganya sekian. Kalau misalnya harganya di bawah itu, maka itu tidak masuk akal. Jadi banyak sekali pemerintah sudah memberikan edukasi kepada masyarakat kita ya, khususnya kaum muslimin, agar tidak terjebak lagi dengan skema-skema harga murah yang ujung-ujungnya akan menyesatkan masyarakat, yang kurang lebih demikian ya. Lalu apa hubungannya dengan dai umroh, dai KPK? Nah, jadi ada sekelompok komunitas pendakwah keren, kita sebut pendakwah keren. Ini diusung oleh Kiai Haji Ahmad Afandi. Beliau adalah dulu tuh ustadz dari dai TPI
Mungkin Bapak Ibu pernah dengar DAI TPI ya, Televisi Pendidikan Indonesia. Nah, beliau tuh membangun sebuah komunitas ya di seluruh jaringan Indonesia. Kurang lebih sekarang ada sekitar 16 provinsi ya, kurang lebih. Di 16 provinsi ada, di setiap provinsi ada kabupaten-kabupaten, banyak lah. Ya alhamdulillah bulan Agustus kemarin, akhir Agustus mengadakan Silatnas atau Silaturahim Nasional DAI KPK di Banjarnegara yang dihadiri lebih daripada 100 DAI seluruh Indonesia. Padahal waktu pertama itu hanya berapa ya, mungkin nggak sampai 20 hadir. Tapi sekarang waktu kemarin itu yang hadir cukup banyak. Artinya para ustadz-ustadz ini, para pendai ini ya, mereka memang betul-betul ingin mengikuti program-program dari KPK, yaitu Komunitas Pendakwah Keren. Yang diusung oleh Komunitas Pendakwah Keren itu simpel Bapak Ibu, yaitu betul-betul berdakwah murni, kalau bisa ya dengan uang kantongnya si ustadz itu sendiri, betul-betul berdakwah. Nah, uangnya dari mana? Maka dari itu di KPK itu ada program bisnis yang dijalankan oleh para dai-dai, yang mana hasil dari uang bisnis itu adalah untuk kepentingan dakwahnya mereka. Jadi memang berdakwah itu kembali lagi ke zaman Rasulullah. Jadi kalau mau berdakwah ya udah harus punya duit dulu. Berdakwah jangan sampai menjadi pendakwah justru untuk mendapatkan uang gitu loh Bapak Ibu. Oh, ini kan tujuannya mulia gitu ya. Memang jaringan bisnisnya sudah banyak lah ya. Mereka punya visi misinya bagus ya, membangun moralitas, spiritualitas masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan yang berbineka tunggal ika. Misinya menjadikan komunitas ini sebagai wadah para dai untuk melakukan kegiatan dakwah, menebarkan kemanfaatan ilmu. Tapi yang saya lihat yang bagusnya ini adalah pokoknya bisnis, dapat duitnya itu memang untuk berdakwah. Jangan dakwah itu untuk mencari uang. Nah, itu keren banget, makanya disebut pendakwah keren. Dan alhamdulillah banyak yang menyambut Bapak Ibu. Nah, para dai-dai ini akhirnya diberikan kesempatan untuk berbisnis. Diberikan kemitraan oleh kiai-kiainya ya. Salah satu bisnis yang berkembang saat ini yang sedang dikembangkan yaitu umroh. Kenapa umroh? Nah, karena umroh ini sangat rentan ya. Tapi kalau tidak diberesin oleh orang-orang yang betul-betul punya visi yang baik ya, ini bahaya juga Bapak Ibu. Apalagi saat sekarang ini umroh lagi berkembang loh. Ketika pandemi ya terus dibuka, wah luar biasa. Nah, contohnya akhirnya kami memberikan KPK ini memberikan program ya. Apa hubungannya program dengan travel? Travel umroh itu yang punya izin adalah perusahaan yang punya legalitas untuk memberangkatkan jamaah. Ya, kalau travel umroh itu ya, yang PPIU kan, perusahaan penyelenggara larangan ibadah umroh. Tapi kalau misalnya PPIU atau travel umroh tidak mempunyai program, ya sama juga bohong Bapak Ibu. Sama aja kan rumah makan. Rumah makan itu apa? Rumah makan itu adalah rumah makan, tempat yang menjual makanan agar orang-orang bisa makan, kan kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau menunya nggak enak, sama juga bohong. Ya sama seperti ini. Harus ada programnya. Kalau cuma travelnya aja percuma. Harus dibikin program. Makanya dibikin program namanya Umroh Dai KPK. Nah, agar di sini bisa berkesinambungan dengan masyarakat luas, diberikanlah satu program ini kemitraan buat siapa saja boleh ikut. Boleh ikut memasarkan umrohnya. Tapi dengan catatan ya, tidak boleh menggunakan sistem ponzi ataupun multi level marketing. Itu tidak boleh. Ya. Kenapa masyarakat dipersilakan untuk bermitra? Karena ini menurut database Bapak Ibu ya. Karena kebetulan saya ini adalah founder dari Travelpreneur Academy yang memberikan training kepada orang-orang yang ingin
menjadi pengusaha travel. Jadi saya tahu banget apa namanya database ya. Pertama, mayoritas Muslim di dunia, khususnya kita bicara di Indonesia, itu semuanya pasti kepengen pergi ke tanah suci. Bohong lah kalau misalnya enggak. Kalau urusan ada duit atau nggak ada duit itu mah urusan belakangan. Yang penting dia kepengen. Ya. Terus yang kedua, ya menurut database dan ini absolut ya. Orang yang pergi ke tanah suci baik umroh maupun haji, jarang yang saya tidak mengatakan 100% ya. Mungkin 90-95%. Jarang mereka yang langsung daftar ke travel. Pasti para calon jamaah ya atau bapak ibu yang pengen umroh menanyakan dulu kepada orang yang sudah pernah umroh, betul atau betul? Pasti untuk minta referensi travel mana sih yang bagus, betul kan? Terus nanti gimana sih? Jarang yang langsung jedul-jedul cari travel tanpa lihat referensi dari orang-orang yang belum pernah umroh. Jarang ya. Memang ada tapi saya bilang jarang. Nah, hal ini sebetulnya ketika ada orang yang mau daftar minta referensi, si referensi kan ngasih referensi udah ke travel itu saja. Nah, sebetulnya dari sisi bisnis ya, karena saya juga orang marketing ya, ini ada alokasi marketing sebetulnya yang bisa diberikan kepada orang yang memberi referensi. Nah, kenapa enggak kita terbuka aja kepada siapa saja yang memberikan referensi, kasih aja ujrohnya. Gitu loh, kenapa harus ditutup-tutupin? Kasih aja ujrohnya, yang penting halal dan yang penting tidak menggunakan skema Ponzi dan tidak menggunakan skema multi level marketing yang memang itu tidak diperbolehkan oleh Kemenang maupun pemerintah. Ya, khususun untuk umroh ya, nggak boleh. Akhirnya dibuatlah amal usaha komunitas mendakwah keren, salah satunya adalah travel umroh. Nah, tapi Bapak Ibu, walaupun demikian, Bapak Ibu tetap harus mengikuti standar prosedur yang berlaku pada saat daftar umroh. Harus ada legalitas yang resmi. Jadi ini legalitasnya harus resmi. Brand program ini namanya umroh dari KPK. Legalitas izin PPU-nya atau travel yang yang punya izinnya, ya kan harus ada programnya, harus ada nama PT-nya. Kalau cuma nawarin travel doang, saya bilang ngapain nawarin travel doang? Kita harus menawarkan programnya. Kalau travel udah banyak Bapak Ibu di luaran. Legalitasnya PT Jatuh Bukama Indonesia, PPU-nya nomor 285 2020. Silakan dicari di aplikasi Umroh Cerdas. Terus legalitas manajemen DAI KPK, PT Republik Wisata Indonesia. Jadi ini kerennya gini. Dari KPK walaupun punya umroh, tapi dia sudah punya legalitas sendiri untuk program. Jadi ini bagus banget. Jadi betul-betul semuanya ada legalitas resminya. Terus ada mitra wholesale. Bapak Ibu harus tanya, punya mitra enggak nih si travel? Karena travel sekarang ini kalau berdiri sendiri berat, harus punya mitra. Minimal mitra di dalam negeri maupun di luar negeri. Muasasahnya siapa? Terus operator yang di sana siapa? Kalau misalnya tidak ada, ngerjain sendiri. Memang bisa ngerjain sendiri Bapak Ibu, para travel bisa. Tapi kalau dia tidak punya kerjasama yang kuat dengan pihak luar negeri, bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Sekarang ini rata-rata orang travel perusahaan-perusahaan besar mereka lebih baik bermitra. Karena apa? Karena jauh lebih safety. Yang dibawa ini bukan barang, tapi adalah makhluk hidup. Yang dibawa ini adalah jamaah. Bayangkan kalau dia menghandle sendiri tapi tidak bermitra dengan perusahaan yang kuat di luar negeri, ketika terjadi force majeure apa-apa gitu ya, bayangkan gimana mau ngurusnya. Makanya banyak sekali travel yang notabene ya, dia ingin untung besar ya, menghandle sendiri ya, jadi kan untungnya besar ya. Tapi ketika jamaah belum sampai di Mekah lah, baru sampai di Malaysia udah masalah gitu ya, itu udah repot Pak. Udah repot karena apa? Udah negara dengan negara udah susah. Dan banyak banget masalah yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini ya. Ada jamaah sampai Malaysia terus nggak berangkat, ketinggalan pesawat dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena mereka menghandle sendiri, tidak bekerja sama dengan mitra dari luar negeri. Nah ini yang sangat disalahkan, yang disayangkan ya.
Kantor pusat, ya ini mitra wholesale-nya ada ICTIP, yaitu Izin Wisata Travel ya. ICTIP ini juga punya apa namanya handle visa, tiket pesawat, dan juga ada muasasahnya di sana. Terus kantor pusatnya Sporting Office, yaitu Jalan Muhammad Hussein Tamrin, Jakarta Pusat, di Tamrin City lantai 7. Di sana kita punya beberapa unit ya, dan ini tidak nyewa, alhamdulillah punya sendiri. Kalau kantornya itu di 738, tapi untuk di ruang venue itu ruang seperti ini ya, kita juga sudah punya ruang sendiri khusus untuk ya kurang lebih sebesar inilah ya, seluas ini, khusus untuk acara-acara seperti ini, itu di ruang 707, jadi di sebelahnya. Supporting partner official itu Ponpes Al Muyassar, kantor pusatnya Komunitas Pendakwah Keren Desa Depok, Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Dan sekarang supporting partner officialnya juga banyak, ada di beberapa provinsi ya Ustaz ya, masalah. Ini pengelolaan usaha ya. Ini ada manajemen wilayah, area manajemen wilayahnya di Sumatera Selatan, Yogyakarta. Dari 16 provinsi ini yang sudah terverifikasi, yang siap kami berikan legitimate untuk menjalankan program umroh DAI KPK, baru 6 provinsi. Dari 16 provinsi yang boleh bilang fit and proper test, baru 6 yang memang sudah lolos. Kalau saja program umroh DAI KPK ini hanya sekedar untuk mencari jamaah, itu yang 16 provinsi itu saya lolosin semuanya. Tapi kami enggak, karena kami harus verifikasi kesiapan mereka, baik mental ya, kantor ya, terus profesionalisme dan lain sebagainya. Ketika memang sudah terverifikasi, oke, silakan jalankan, baru mereka jalankan. Kenapa demikian? Ya karena ini urusannya membawa nyawa orang, Bapak Ibu, gitu loh. Jangan sampai kita yang di pusat udah bagus ya, ternyata di wilayahnya itu nggak bagus ya, nanti yang kena siapa? Pusat-pusat juga. Kurang lebih seperti itu ya. Ini alhamdulillah di Jogja sudah ada skema manajemen pemasarannya. Area manager ini memegang wilayah provinsi, karena kita harus rapi sekali ya. Dari area provinsi ada branch manager. Area manager ini provinsi ya, di bawahnya branch manager itu kabupaten lah, kabupaten atau kota atau wali kota. Dan branch manager ini satu kabupaten belum tentu satu orang yang pengen jadi branch manager. Bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, tergantung cakupan luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk. Contohnya Jakarta Utara. Jakarta Utara mungkin bisa 6. Karena Pulau Gadung itu ya, perbatasan Pulau Gadung itu Jakarta Utara. Ya. Terus ke Penjaringan Jakarta Utara, sedangkan dari Pulau Gadung ke Penjaringan itu jauhnya minta ampun. Kan nggak mungkin 1, harus 2. Belum lagi di tengah-tengah ada yang namanya Sunter, itu di tengah-tengah, lebih lebih banyak lagi jumlah penduduknya. Jadi itu tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Branch manager bisa dibuka sesuai dengan kebutuhan. Di bawah branch manager ada agen-agen. Agen-agen ini bebas wilayahnya. Agen-agen ini bisa jadi jamaah. Ketika pulang mereka merasa senang, Pak, saya kayaknya besok mau umroh lagi, boleh nggak saya ngajak saudara? Oh boleh, silakan. Kalau misalnya dia ngajak saudara, ya akhirnya kita harus memberikan ujroh. Karena apa? Karena dia sudah memberikan referensi. Nah itulah kebiasaan di Indonesia, rata-rata seperti itu. Nah, kalau nggak dikasih ujroh ya sayang juga. Ini dari sisi bisnis ada alokasi. Makanya saya bilang sama DAI KPK, ini harus kita buat. Dalam arti haknya udah kasih aja, nggak usah buat kantor, kasih aja, karena memang mereka yang membawa jamaah gitu. Nah ini yang disebut referral ya, tapi bukan multi level marketing, karena just stop sampai di sini aja, nggak boleh kalau multi level marketing. Ini branch manager ya. Syarat untuk menjadi branch manager atau agen yaitu perorangan instansi komunitas, membina minimal 5 agen personal atau instansi. Fee penjualan langsungnya 1.500.000 per pack yang terjual. Fee pembinaan 250.000. Fee penjualan langsung itu maksudnya kalau misalnya punya jamaah langsung udah dapat 1.500.000 ujrohnya ya.
Terus kalau misalnya branch manager punya agen, agennya yang punya jamaah mereferensikan, maka 1.500.000-nya bukan punya branch manager, punyanya si jamaah, tapi branch manager dikasih royalti berupa royalti pembinaan, dapat 250.000. Kalau branch manager banyak jamaahnya yang jadi agen, yang nggak usah cari jamaah lagi, otomatis setiap jamaah di bawahnya punya jamaah, maka selalu dapat 250.000 rupiah. Kurang lebih seperti itu, simple banget ya. Nah kalau untuk jadi agen ini ya perorangan, instansi atau komunitas, silakan lah berdiri sendiri sebagai pemasok produk langsung. Fee penjualannya juga sama. Mekanisme pembayaran fee-nya branch manager yang 250 ditransfer ke rekening branch manager ya. Ke rekening agen atau ke rekening agen setelah calon jamaah menyetor minimal DP 2.500.000 rupiah. Nah kalau yang 1.250 ditransfer ke rekening agen setelah jamaah melunasi pembayaran dan berangkat ke Baitullah ya. Hak dan kewajiban branch manager mendapat langsung penjualan langsung, mendapatkan support marketing tools, menandatangani MOU kerjasama. Agen juga demikian, hampir sama semuanya. Hak dan kewajiban mendapatkan update info produk, mendapatkan ID card sebagai branch manager, ya. Tidak terikat jam kerja, ya, mendapat pelatihan dan pendampingan area manager, ya. Agen juga demikian, hampir sama. Ya, cuma bedanya kalau agen itu nggak ada inilah, nggak ada apa namanya, tidak ada istilahnya nggak perlu kantor gitu ya, namanya juga agen, bebas-bebas saja. Terus boleh nggak kalau agen jualan produk yang lain? Ya silakan aja jual produk umroh travel lain, saya juga nggak ada masalah. Ya namanya dia kan membawa jamaah, ya senyamannya dia aja, mau lewat ke pakai umroh program umroh dari KPK boleh, mau jual ke apa namanya agen travel yang lain juga boleh, silakan, nggak ada masalah. Kita tidak ada pembatasan, tidak ada hak eksklusif harus kemana enggak, kecuali branch ya, branch manager ke atas memang ada syarat dan ketentuan karena itu sudah mewakili legalitas atau legasi dari perusahaan. Ya kurang lebih seperti ini hak dan kewajibannya. Ini marketing kitnya untuk ID card, form pendaftaran calon jamaah. Ya. Ini marketing kit yang lain, ada poster, ada flyer di medsos, ada spanduknya. Ya. Nah, ini kurang lebih sosialisasi mengenai marketing umroh dari KPK. Ya. Simpel aja Bapak Ibu yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, karena yang paling penting di sini adalah satu, tidak menggunakan skema Ponzi, yang kedua tidak menggunakan sistem multi level marketing ya. Lalu keuntungan jamaah apa, gitu kan? Apa istimewanya dengan travel yang lain? Istimewanya di sini setiap jamaah bayar lunasnya nanti kalau sudah sampai di Mekah, gitu loh. Jadi bayar DP, kalau bayar DP mah tetap bayar ke rekening perusahaan ya. Nah untuk pelunasannya bayarnya nggak ke rekening perusahaan Bapak Ibu, tapi ke rekening jamaahnya langsung, nanti dibukain buku tabungan. Kalau sisa buku tabungannya, saldo buku tabungannya itu sudah memenuhi sisa kewajiban untuk pelunasan, ya udah kita berangkatkan. Nanti kalau zamannya sudah sampai sana, baru bank itu akan mencairkan pembayarannya ke pusat. Jadi aman, jamaah itu tidak perlu khawatir lagi duitnya hilang nggak, gitu. Nah ini salah satu programnya, itu dari sisi pembayaran. Dari sisi yang lain, apa yang diberikan oleh umroh dai KPK? Ya, yang pertama dari sisi bisnisnya, boleh silakan untuk menjadi agen untuk mendapatkan hak yang sama ya. Terus yang berikutnya apalagi? Yang berikutnya ada pelatihan-pelatihan pre maupun pasca. Jadi sebelum berangkat maupun setelah berangkat. Ya. Karena kan dai-dai KPK ini tersebar kemana-mana. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sekilas ini umroh dai KPK. Ya. Program ini sangat bagus sekali, terutama masalah keamanan dari pembayaran. Karena selama ini yang sangat rentan itu adalah
pembayaran jamaah ketika jamaah berangkat ke pos major, uangnya gimana nih kan gitu. Kalau di sini ya kalau nggak berangkat ada di situ kok gitu, nggak ada di travel gitu loh. Jadi misalnya ini kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Misalnya ada force major jamaah nggak berangkat, ya nggak rugi lah, orang juga belum dibayar gitu loh. Jadi aman terkendali itu Bapak Ibu. Nah inilah yang kita bisa memberikan keamanan kepada para jamaah gitu. Insya Allah dengan adanya program ini maka semuanya fair dalam arti jamaah yang ingin umroh duitnya juga aman, dan Bapak Ibu sebagai branch manager, calon branch manager maupun sebagai agen untuk menawarkan ini ke calon jamaah juga aman. Amannya apa? Nanti berangkat nggak? Kalau berangkat insya Allah berangkat. Siapa yang tidak mau ingin berangkat? Tapi pertanyaannya adalah kalau tidak berangkat uangnya atau tidak, kan begitu? Insya Allah uangnya aman. Kenapa? Karena langsung dipegang oleh rekening atas nama jamaahnya langsung. Jadi tabungan atas nama jamaah, bukan atas nama perusahaan. Jadi aman. Jadi soal uangnya insya Allah aman gitu. Tapi untuk ujrohnya nanti ketika jamaah sudah berangkat ya, sudah berangkat sampai sana memang pasti sudah sampai Madinah atau Mekah, ya udah nanti ujrohnya baru kita berikan kepada para agen. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi pertanyaan. Ya, silakan. Matur nuwun Ustaz Gunadi. Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh. Ada? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Seumpama kami menjadi agen, apakah boleh kami menguruskan dokumen jamaah dari paspor, suntik meningitis, COVID dan lain-lainnya gitu? Terima kasih. Boleh Ustaz. Nanti kalau misalnya paspor ya itu dipersilakan untuk ngurus karena itu ada apa namanya, boleh kita terbuka aja ya. Kadang kan ada uang jasanya ya, yaitu memang khusus buat agen atau branch manager, nggak untuk pusat. Silakan urus, nanti surat rekomendasinya akan kita berikan, rekomendasi untuk pembuatan paspor termasuk suntik meningitis. Jadi banyak sekali para agen-agen dan cabang-cabang bikin bikin program meningitis, suntik meningitis massal. Wah itu lumayan itu dapatnya tuh. Jadi mungkin nanti suatu saat di Jogja bikin suntik meningitis massal gitu ya. Ada 40 jamaah, udah kita undang dari petugas kesehatan. Udah jual. Silakan. Lumayan kan? Dipersilakan itu. Gak apa-apa. Nanti pusatnya akan memberikan surat rekomendasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau karena satu hal jamaah membatalkan keberangkatannya, apakah yang 5 juta itu dikembalikan atau dikembalikan sebagian atau tidak dikembalikan? Yang kedua, karena satu hal juga jamaah berangkat tetapi di perjalanan apakah sudah nyampe di tanah suci ataupun selama di tanah suci yang bersangkutan meninggal, status dari pelunasannya menjadi hutang atau akan ditagihkan kepada ahli waris? Itu dulu 2 pertanyaan. Terima kasih Pak. Mengenai uang yang sudah masuk DP itu kan 5 juta. Saya terus terang aja, DP 5 juta itu rinciannya 3 juta itu untuk seat, untuk tiket ya. Yang 2 juta ini terdiri untuk biaya admin dan untuk biaya perlengkapan. Jadi 5 juta itu jamaah sudah dapat perlengkapan. Pertanyaannya bagaimana kalau jamaah itu mundur gitu ya. Tentu ada potongan karena kan sudah ada yang kami berikan yaitu perlengkapan.
Ya kalau misalnya untuk DP tiket ya mungkin bisa kita substitusi untuk kita gantikan ke calon jemaah yang lain. Tapi yang pasti ada potongan Pak. Gitu. Dan tidak hilang 100% lah gitu ya. Nah untuk jamaah yang meninggal ya, itu sebetulnya jamaah pada saat berangkat ya, dalam kondisi jamaah uangnya sudah ada di buku tabungan. Jadi kalau misalnya dia sudah berangkat dari Jogja atau dari Cengkareng, ketika pesawat sudah mendarat sampai sana gitu ya, itu otomatis pembayarannya baru dicairkan ke perusahaan. Jadi kalau jamaahnya meninggal tidak ada hutang lagi, dia sudah lunas sebetulnya Pak. Jadi kalau perhitungan akuntansinya, perhitungan keuangannya pada saat jamaah bayar DP ya, selebihnya biasanya kalau ke travel lain ya pelunasannya kan langsung ke travel. Kalau ini pelunasannya langsung ke buku tabungan atas nama dia. Kita lihat dulu kalau di buku tabungannya memang sudah memenuhi saldo sebesar biaya pelunasan, baru kita berangkatkan. Karena perusahaan jamaah punya jaminan bahwa uangnya ada gitu loh. Karena perusahaan memberangkatkan jamaah harus bayarin tiketnya dulu, harus bayarin visanya dulu, itu dari uang perusahaan bukan dari uang jamaah. Tapi kami memberikan bayar ke airline, ngurus visa, kami mau karena apa? Karena memang jamaahnya ada di buku tabungan, aman gitu loh Pak. Kalau selama buku tabungannya tidak ada saldo minimal untuk sejumlah biaya pelunasan, maka kami belum bisa memberangkatkan jamaah, itu aja. Jadi ketika sudah berangkat dipastikan jamaah itu memang saldonya sudah mencukupi. Ketika jamaah meninggal, jamaah tidak ada hutang sama sekali Pak, aman itu Pak. Kecuali dana talangan Pak ya. Kalau dana talangan itu ada dua. Kalau dia di cover asuransi maka selesai, tidak ada hutang sama sekali. Kalau tidak di cover asuransi maka si ahli waris. Tapi sekarang ketentuan OJK setiap dana talangan, leasing dan lain sebagainya itu harus di cover oleh asuransi agar tidak memberatkan ahli waris. Mendatangkan ini apa tim dari ya umroh gitu. Nanti adakah dari tim yang bisa mendampingi? Ada, itu yang megang Ustadz Seno, kebetulan beliau area manajernya, nanti beliau ada dan timnya ada yang akan bantu. Ya, paling nggak kan kayaknya itu juga jalan yang apa ya, yang lebih saya sih pribadi kan lebih bisa Ya, masuk ke jamaah gitu ya. ya, Ada langsung timnya. ya, insya Allah Bu, insya Allah. Nanti saya buat capture. Ya, terima kasih Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Pokoknya poinnya di sini adalah yang kita usung ini adalah programnya, karena yang programnya ini yang harus kita ketahui, terutama masalah program pembayaran ya, jadi aman buat jamaah. Ya, ya, Mbak. Terima kasih. Kalau manasik itu standarnya semua ada manasik. Biasanya 1 hari sebelum berangkat ada manasik ya. Di Jakarta kalau berangkatnya lewat Jakarta itu memang wajib harus manasik dulu 1 hari sebelum berangkat. Tapi biasanya yang sudah di daerah itu setiap bulan tuh ada manasik Bapak Ibu, ada manasik ya. Jadi ada pembekalan ya. Kalau sudah sampai Madinah juga ada pembekalan. Rata-rata tuh mereka dapat manasik 3 kali rata-rata standarnya. Tapi di Umroh Dai KPK ini ya ada manasik secara berkala 2 minggu sekali itu lewat Zoom nanti gitu ya. Jadi apa namanya ya, semacam pengajian manasik lah ada. Selain manasik nanti di lokasinya masing-masing, misalnya di wilayah Jogja ya udah nanti ada, insya Allah ada. Nah mengenai hari ya yang di program Umroh Dai KPK ini hanya menjual 2 paket 9 hari dan 12 hari
gitu. Karena itu yang lebih umum itu ya, yang lebih banyak. Ada nggak yang 16 hari? Ada. Kalau memang permintaannya satu grup minta 16 hari boleh gitu. Tapi jarang, rata-rata mereka tuh 9 dan 12 hari. Kita ngikutin yang terbanyak ya. Mengenai harga ya tentu ada perbedaan antara quad, triple dan double ya. Ini sebelum ke sana saya jelaskan dulu portofolio HTK. HTK-nya adalah travel yang berizin resmi ya. Ini bukan hanya umroh dai KPK saja yang sudah diberangkatkan oleh travel ya. Jadi sebelum kita bikin program umroh dai KPK, ada program yang lain seperti program umroh Demasi, program Omari Umroh. Program Omari Umroh ini bersama Mario Teguh ya. Terus ada dari ya kalau pejabat DPR, wali kota, bupati masih banyak lah ya. Sudah nggak kehitung itu sampai ke menteri juga ya. Jadi alhamdulillah mereka memang sudah mempercayakan ke biro perjalanan yang sudah berizin di HTK. Ya. Terus memiliki jaringan dai komunitas pedagang keren yang tersebar di 17 provinsi. Ya ini saya salah nih, tadi saya pikir 16 provinsi ya. Ada supporting, memiliki legalitas, berpengalaman dalam mengatasi permasalahan di lapangan, meminimalkan faktor error di lapangan terkait pemberangkatan jemaah umroh dan haji. Kabar buruknya Bapak Ibu, pemberangkatan umroh itu ada saja permasalahan ya. Itu kabar buruknya. Tapi kabar baiknya permasalahan itu bagaimana caranya menghandling objection di lapangan. Nah ini handling objectionnya alhamdulillah HTK sudah berpengalaman ya, karena memang sudah beberapa tahun dan sudah beberapa komunitas yang sudah dihandle. Terus tim handling juga sudah pengalaman banget ya. Urusan visa dan hotel secara mandiri oleh tim manajemen HTK maupun yang kerjasama dengan pihak-pihak dari luar negeri. Ini paket umroh unggulannya adalah umroh munajat segala hajat. Ini paket umroh yang istimewa didampingi oleh dai komunitas dai keren, harga wajar dan masuk akal, bermartabat, amanah dan bertanggung jawab, sistem pembayaran yang aman, bayar lunas setelah jamaah dipastikan berangkat. Nah ini harganya. Yang ibu tanya ya, contoh ada berangkat tanggal 27 Oktober, 29 November ya, dan 12 Desember ya. Ini ada umroh reguler yang 9 hari dan 12 hari. Yang 9 hari paket kuatnya sekamar per 4 itu 28.900.000, triplenya 29,9, doublenya 30,9 dan seterusnya. Ini adalah harga publish rate ya, harga untuk jamaah, bukan harga untuk agen, bukan harga untuk branch manager. Jadi ini harga untuk jamaah. Nanti tinggal dikeluarkan komisinya aja. Harga untuk branch manager berapa? Sama aja. Branch manager maupun agen harganya sama, harga jualnya. Nanti komisinya dari perusahaan. Nah ini tiket pesawatnya, ya, hotelnya yang di Madinah, Darul Naim, Concord atau Staraf ya, karena sebetulnya ada 6 hotel yang kita kerjasama dengan pihak Madinah ya, tapi ini yang kita tunjukkan ada 2 lah ya. Terus ada hotel Mekah, Diava, Saraya Ajat, ada Mira Ajat, ada Olayan Ajat, ada Le Meridien, banyak yang jaraknya kurang lebih antara 250 sampai dengan 400 meter. Saya lebih baik jujur ya, ngomongnya sekitar 200 sampai 400 meter. Karena apa? Karena di sana dari pelataran masjid aja ya, sampai ke pintu masjid aja itu udah 100 meter lebih jaraknya sampai ke pintu masjid Masjidil Haram ya. Itu kan jaraknya lumayan jauh. Nah dari pintu masjid ke Ka'bah ya jauh lagi tuh gitu. Jadi ini jaraknya dari hotel ke pelataran Masjidil Haram. Terus ada asuransinya ya. Terus ada sertifikat umrohnya. Jadi setiap jamaah akan diberikan sertifikat umroh ya, bukti bahwa dia sudah umroh. Itu silakan mau dipajang mau diapa gitu, tapi ini adalah bukti bahwa jamaah tersebut sudah
pernah melaksanakan umroh bersama dai KPK. Ini free perlengkapan dan penginapan 1 malam hotel transit di Jakarta bagi jamaah yang berangkatnya lewat Jakarta. Jadi nanti sampai Jakarta langsung masuk ke hotel, besoknya diantar oleh pihak operator kita, oleh tim yang di Jakarta, tim handling. Nah, biaya itu tidak termasuk paspor dan suntik meningitis dan biaya akomodasi domestik. Biaya akomodasi domestik itu misalnya dari Jogja ke Jakarta, yaitu silakan sendiri gitu ya, pulang pergi dan lain sebagainya. Karena biaya akomodasi ini saya nggak tahu, setiap wilayah beda-beda. Mekanisme pembayaran. Nah, ini mekanisme pembayaran tanda jadi mulai 1 juta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bikin pengajian, bikin presentasi ke calon jamaah, ternyata Pak saya nggak punya duit tapi saya pengen umroh gitu ya, DP-nya kan 5 juta. Ya udah, kalau misalnya punya 1 juta dulu sebagai komitmen, ya udah nggak apa-apa sebagai komitmen. Tapi kita tidak memberikan perlengkapan dulu, itu hanya sebagai komitmen. Ketika nambah 4 juta jadi total 5 juta, baru kita berikan perlengkapan. Silakan si jamaahnya tinggal pilih hari kapan mau berangkat. Nah, selebihnya ya udah bayar ke buku tabungan atas nama jamaahnya langsung. Itu ya. Nah, 1 bulan sebelum berangkat atau jika dana pelunasannya sudah memenuhi sisa biaya paket umroh, maka jamaah akan diberikan buku tabungan umroh pelunasan. Jadi nanti ada 2 buku tabungan umroh. Tabungan umroh atas nama jamaahnya langsung yang dibuka berdasarkan lokal, misalnya di Jogja bukan di BSI Jogja. Nanti pada saat mau berangkat diberikan buku tabungan umroh secara nasional atas nama jamaah juga, bukan atas nama perusahaan gitu. Nah, uang pelunasan tersebut akan dicairkan jika jamaah sudah sampai di tanah suci. Ya, ini flyernya nanti bisa minta oleh Ustaz Seno atau Ustaz Eko. Ya, kurang lebih seperti itu Ibu, pertanyaan Ibu ya. Jadi ada harga kuat, ada tripol, ada double. Kalau manasik insya Allah manasik. Silakan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.